Nani Mia Elvina, atau yang biasa dipanggil Nani, merupakan gadis cantik yang berusia 17 tahun. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Nani dikenal sebagai gadis yang cantik, baik, humble, dan rajin. Hal itu membuat ia memiliki banyak teman di sekolah. Ia bersekolah di SMA swasta kota tebing tinggi, yang duduk di bangku kelas 3. Nani tidak tinggal dengan orang tuanya. Ia tinggal bersama bibi dan juga kakeknya di Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis. Hal itu dikarenakan jarak antara sekolah dengan rumah orang tua Nani cukup jauh dan tidak ada kendaraan, sehingga mau tidak mau Nani tinggal bersama bibi dan kakeknya agar dekat dengan sekolah. Sedangkan orang tua dan adik-adik Nani tinggal di perumahan kampung baru Kompleks BTN Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis. Di rumah kakeknya, Nani kerap membantu menjaga warnet milik kakeknya. Setiap pulang sekolah, ia langsung membantu kakeknya untuk bergantian menjaga warnet tersebut. Namun sesekali Nani pun terkadang keluar bersama teman-temannya untuk sekedar ngumpul dan nongkrong. Saat libur sekolah, ia pun pulang ke rumah orang tuanya. Nani ini memiliki keluarga yang cukup besar. Dia memiliki beberapa paman, bibi, serta sepupu-sepupunya dari pihak ibu maupun pihak ayah. Tetapi Nani lebih dekat dengan keluarga dari pihak ibu, karena memang dia tinggal bersama keluarga ibunya. Sebagai anak pertama, tentu orang tua Nani menaruh harapan besar terhadap anak gadis mereka itu. Orang tuanya berharap agar Nani bisa menjadi orang sukses dan membanggakan keluarganya di kemudian hari. Di usianya yang sudah 17 tahun ini, Nani diketahui sedang dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Alif. Namun, tak diketahui apakah Nani dan Alif tersebut sudah menjalin kasih atau hanya sebatas teman dekat saja. Tak jarang Nani pamitan kepada orang tua serta kakek dan bibinya untuk pergi jalan-jalan bersama Alif dan teman-temannya yang lain. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 pukul 8 malam, Nani menghubungi ibunya untuk minta izin ingin pergi jalan-jalan dengan temannya. Ibunya pun mengizinkan karena memang Nani sudah terbiasa pamit jika mau main keluar bersama teman-temannya. Tak hanya dengan ibunya, Nani juga pamitan kepada bibi dan kakeknya. Nani menyampaikan jika ia akan pergi bersama temannya dan sekalian ingin mencari makan malam. Namun, sebelum ia pergi, ia pun sempat bertemu dengan pamannya yang bernama Isramadan alias Madan alias Ginjek yang berusia 37 tahun. Ginjek merupakan salah satu paman Nani yang masih ada hubungan keluarga dengan ibunya Nani. Pria pengangguran itu juga tinggal satu rumah dengan Nani dan sang kakek. Malam itu Ginjek menyuruh Nani mengantarkan uang ke rumah saudaranya di Jalan KF Tandean, Kota Tebing Tinggi, yang kurang lebih berjarak 300 meter dari rumah kakeknya. Karena tak terlalu jauh, Nani pun lantas pergi berjalan kaki. Namun, siapa sangka sang paman ternyata menyuruh Nani karena ada niat tidak baik. Saat itu hasrat birahi Ginjek sedang memuncak. Ia sangat ingin bercinta, sehingga ia pun berencana untuk melampiaskan hasrat birahinya kepada keponakannya sendiri. Ia terlihat sangat bernafsu saat melihat Nani dan sangat ingin menikmati tubuh gadis cantik yang merupakan keponakannya sendiri. Dan di saat Nani sedang berjalan kaki sendirian, diam-diam Ginjek pun membuntuti Nani dari belakang dengan jarak yang agak jauh, sedangkan Nani tidak sadar kalau sedang diikuti oleh sang paman. Dan pada saat Nani sedang berjalan, Ginjek memanggil Nani sehingga Nani terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Namun ia sedikit pun tidak merasa curiga saat Ginjek mendekatinya. Kebetulan saat itu lokasi terlihat nampak sepi, sehingga situasi tersebut langsung dimanfaatkan oleh Ginjek untuk langsung menyeret Nani masuk ke sebuah lahan kosong yang dipenuhi dengan semak-semak dan pohon beringin. Di lahan tersebut, Ginjek pun berupaya menyetubuhi Nani. Ia berusaha menggerayangi Nani dan membuka paksa pakaian Nani. Namun Nani tidak diam, ia berusaha melawan dan berteriak. Hal itu pun membuat Ginjek panik dan langsung menarik leher Nani dengan menggunakan kedua tangannya. Hingga Nani kehabisan nafas dan akhirnya Nani meninggal dunia. Melihat Nani sudah tidak bersuara dan tidak bernafas lagi,
Ginjek langsung meletakkan tubuh Nani di bawah pohon beringin yang penuh dengan tanaman semak-semak, lalu menutupi tubuh Nani dengan daun pisang. Kemudian pergi meninggalkan jasad Nani dan langsung pulang ke rumah. Keluarga Nani pun mulai panik setelah anaknya tidak kunjung pulang. Setelah pamit ingin keluar bersama teman dan sekalian ingin mencari makan. Handphone miliknya pun sudah tidak bisa dihubungi. Sejak saat itu, pihak keluarga pun langsung berupaya mencari keberadaan anaknya tersebut. Mulai dari menanyai kerabat, teman-teman dekat hingga melaporkan ke kantor polisi. Tak sampai di situ, mereka juga menyebarkan informasi hilangnya Nani melalui media sosial. Berselang hampir 3 pekan hilangnya Nani, tepatnya pada Senin 22 Agustus 2022 pukul 10.30 pagi. Seorang pencari rumput di lahan kosong Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, tak sengaja menemukan jasad yang sudah mengering dan berwarna coklat di bawah pohon yang tertutup rumput. Ia pun kemudian melaporkan kejadian itu kepada warga lainnya, sehingga tak berapa lama warga pun berbondong-bondong ke lokasi untuk melihat temuan jasad tersebut. Di sisi lain, polisi yang mendapati laporan penemuan jasad itu pun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP serta evakuasi terhadap jasad tersebut dan memberikan polis lain di sekitar lokasi temuan mayat. Salah satu paman Nani yang bernama Dani pun turut datang bersama ayah Nani ke lokasi penemuan jasad tersebut. Karena jasad sudah tidak utuh lagi, mereka pun tak mengenali jasad itu. Hingga akhirnya saat Ibu Nani datang untuk melihat jasad tersebut, Ibu Nani pun melihat sandal merah muda yang biasa dipakai oleh anaknya. Sontak, Ibu Nani langsung menangis histeris dan meyakini jika itu jasad anaknya yang sudah hilang tanpa kabar sejak 3 minggu yang lalu. Pihak keluarga pun menduga Nani menjadi korban penghilangan nyawa. Dari informasi yang berkembang, sebelum ditemukan tak bernyawa, Nani disebut-sebut sempat bertemu dengan Alif. Keluarga pun sempat menanyai Alif, namun Alif mengungkapkan jika ia tak mengetahui apa-apa terkait penghilangan nyawa Nani. Laki-laki yang disebut sempat berkomunikasi dengan Nani itu pun lantas diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga sempat menduga hilangnya nyawa Nani ada hubungannya dengan laki-laki tersebut. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan mendalam dan melakukan proses otopsi terhadap jasad Nani guna mengetahui penyebab hilangnya nyawa korban. Sedangkan di sisi lain, Ginjek sang paman yang telah menghabisi nyawa Nani pun mulai panik ketika mendengar jasad korban ditemukan. Ginjek pun langsung kabur dari rumah. Bahkan sebelum kabur, Ginjek sempat mencuri sepeda motor Yamaha NMAX milik tetangganya. Dengan mengendarai sepeda motor curian itu, Ginjek kemudian melarikan diri ke Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Hal itu pun membuat pihak kepolisian menduga jika paman Nani Isramadan alias Madan alias Ginjek yang berusia 37 tahun merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Berselang kurang lebih 1 pekan dari penemuan jasad korban, atau tepatnya lada 28 Agustus 2022 pukul 11 malam, petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi akhirnya berhasil menangkap Ginjek di warung nasi yang ada di Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya, petugas langsung membawa pelaku bersama barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian ke Mapolres Tebing Tinggi. Bahkan, kedua kaki pelaku dihadiahi timah panas lantaran melawan saat hendak diamankan. Pihak keluarga yang sebelumnya menduga Nani dihabisi oleh temannya yang bernama Alif karena terakhir kali berkomunikasi dengan Nani itu pun harus menerima berita yang lebih pahit setelah mengetahui jika yang menghilangkan nyawa anaknya bukanlah Alif melainkan pamannya sendiri. Ginjek dijerat pasal 80 ayat 3 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kepergian Nani pun meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Mereka tidak menyangka jika pamannya sendirilah yang menghilangkan nyawa Nani. Pihak keluarga pun meminta pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan keji yang telah ia lakukan kepada keponakannya sendiri. Nah, itu dia guys, kisah tragis paman yang tega ingin menggauli keponakannya. Tak hanya orang-orang yang tidak kita kenal atau yang baru kita kenal saja yang bisa berbuat jahat terhadap kita. Orang terdekat kita pun bahkan bisa melakukan hal keji seperti itu. Intinya kejahatan bisa datang dari mana saja guys.
Selalu berhati-hati ya guys, semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi di kehidupan kita.